Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a sunnatah amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para ngalim, para kiai ingkang kula taklimi, kula derek ingkang wedok pangandikan. Bila khusus panjenenganipun Bapak Haji Marsono sebagai sesepuh Majelis Taklim menika, wonten mriki wonten Bu Nyai Hajah Sadiah ingkang kula hormati. Para sepuh bini sepuh ingkang agung mestuti miring pepoyan ingkang utamen. Sedaya para bapak, para ibu ingkang sami rawuh, ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah ugi ingkang kula mulyakaken. Ngingingi panjenengan sedaya lan kula jejering titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Kuwasa langkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng minggahaken raos puji lan syukur ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lan rahmatipun ingkang sampun paringaken dhateng kula panjenengan sami, sehingga wonten ing titi laksana saged pinanggih kanthi ginanjar wilujeng kalis ing sami kala. Shalawat sarta salam tansah katur ing ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu panjenenganipun kita ajeng-ajeng pitulungan syafaatipun awit donya dumugi akhirat samangke lan mugi kula panjenengan sami dipun catet dening Allah dados sematipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang saestu pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu kang kula mulyakaken, nyuwun ngapunten iki rada ngantuk sebab kala wingi ndherekaken jamaah haji teng Dana Hudan niku semalam tidak bisa tidur karena terus kloter 1 datang, kloter kedua datang, sedaya temanggung sehingga sampai penerbangan dereng saged nyarutang turu dari rada ngantuk-ngantuk. Ingkang paling penting monggo sareng-sareng kula panjenengan sami wonten ing majelis menika dipun niyati ingkang enggal nganyaraken niat ibadah. Nggih. Niat ibadah muga-muga pertemuan menika saestu mbeta berkah dhateng kula panjenengan sami, berkah rezekine, berkah istiqomah ngibadahi lan tentrem ayem anggenipun ing omah-omahipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu kang kula mulyakaken, wonten ing ijing niki kesempatan kula badhe masah cerita tentang masalah haji mawon. Iki mumpung pas ke musim haji. Kita sareng-sareng ndongaaken dhateng para bapak, para ibu ingkang nembe nindakaken haji. Perlu sangat doa para bapak, para ibu jamaah haji tahun menika. Sebab napa kok perlu doa panjenengan sedaya? Sebab tahun ini termasuk musim haji yang sangat-sangat memprihatinkan. Kenging napa kok memprihatinkan? Sebab tahun ini banyak jamaah haji sing lansia. 60% niku lansia, yang 30% niku yang campur-campur agak mendekati lansia, agak masih ada yang muda. Mulai dari awal sampai akhir penanganan masalah haji niku selalu ekstra karena lansia. Biasanipun kalau wingi tahun-tahun sing riyin satu kloter niku atau satu rombongan paling pol ada kursi roda 1 sampai 2. Tahun ini setiap satu rombongan yang jumlahnya 45 itu kursi rodanya tidak kurang dari 10 kursi roda. Begitu repotnya jamaah haji tahun sakmenika. Mila monggo sareng-sareng dipun doaken muga-muga jamaah haji Indonesia khususipun Temanggung do tindak paringi sehat, paringi slamet
dan mereka digampangke anggenipun ibadah. Amin Allahumma amin. Mau tidak mau beliau sudah antri sekian tahun tidak haji. Pas saat yang seperti ini itu memang Allah yang ngatur. Para bapak, para ibu kang kula mulyakaken, ibadah haji memang salah setunggaling perkara utawi perkawis yang suatu rahasia yang di dalamnya ada rahasia sendiri. Wis rahasia di dalamnya ada rahasia sendiri. Terus pundi? Sebab kula nate tahun kepengker onten jamaah sudah setahun ikut manasik. Dan setelah manasik doa-doanya pun sudah banyak yang hafal. Tapi orang yang mau pergi haji itu juga godanya banyak sekali, itu godanya juga agak berat-berat. Kebetulan dia sudah melaksanakan manasik selama 1 tahun dan sudah siap untuk melunasi kapan ada pengumuman pelunasan. Ternyata di saat-saat itu ada tetangga sing nawake sawahe. Padahal sawah itu loh banget tur jejerane sekalian. Di sini dia perang, artinya itu perang. Tak bayari, nek tak bayari anane duit gek sing arep tak lunasi haji. Tapi nek tak bayari engko kecekel wong liya iman. Ini di dalam hati perang. Akhirnya memutuskan dana yang untuk persiapan pelunasan haji itu ada dibuat untuk membayar sawah. Karena iman, karena airnya tidak pernah telat tur jejerane sekalian. Dia mantep karena masih ada cadangan lain. Jual ini masih ada cadangan lain. Ternyata ketika ada pengumuman dari Bapak Menteri pelunasan haji mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dia jual ini sudah dadi rembuge tapi belum dibayar. Bahasan dibayar, sudah tutup pelunasannya, akhirnya dia gagal berangkat tahun itu. Gara-gara pelunasannya, untuk pelunasan dibuat untuk bayari sawah. Maka untuk itu para bapak dan ibu yang sudah niat haji atau niat umroh, ada uang atau barang yang diniatkan untuk ibadah haji dan umroh, jangan diselewengkan cok malati. Salah satu contoh, saya tak tanam lombok iki sesuk nek hasilnya apik tak gesang umroh, tak ge ibadah umroh, tahu tak ge lunasi haji. Kok ge tuku Honda biasanya cok malati. Ini loh. Haji itu ada rahasia dan di dalamnya masih ada rahasia sendiri. Untuk itu para bapak dan ibu yang saya hormati, orang muslim sangat mendambakan untuk bisa ibadah haji. Apalagi Allah berfirman, inna awala baiti wudi'al linnasil lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahima wa man takhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan ibadah haji ini adalah ibadah fisik yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam dulu ketika di surga, enak-enak dengan istrinya, apa-apa ada, tempat sudah begitu mewah, apa-apa ada. Nabi Allah Adam alaihissalam dipeseni oleh Allah, ya Adam uskun anta wa yajkal jannata. Hei Adam, kamu dengan istrimu hidup seneng-seneng di surga, sisak karepe ngono. Tapi dipeseni wala taqraba hadis sajrah, tak pesni siji ning aja cepak-cepak pohon iki. Setelah itu ada seorang iblis, karena iblis juga penduduk surga, tanya kepada Adam, hei Adam, kamu sudah tahu, kamu kok sudah hidup, sudah mewah, sudah hebat, sudah enak, sudah nikmat, tapi kok masih ada satu yang dilarang. Kamu tahu rahasianya apa enggak? Ya enggak tahu, yang penting saya dilarang oleh Allah tidak mendekati. Walaupun kamu sudah hidup di surga yang seperti ini, kalau belum merasakan buah itu, belum dianggap merasakan nikmati surga. Nah, jadi akhirnya penasaran,
sudah nikmat seperti ini, nek belum merasakan buah itu, dianggap belum merasakan nikmati surga. Kan diiming-iming seperti itu kan penasaran. Akhirnya Adam mendekat, senden juga. Akhirnya pengen metik, setelah dipetik pengen merasakan. Akhirnya Adam alaihissalam saat itu melanggar perintah Allah, langsung diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia ini dibarengi dan di coro basa nggon dhewe niku dimodali Hajar Aswad yang sekarang di dalam Ka'bah itu. Jadi antara Adam dan Hajar Aswad dan Hawa ini adalah turunnya bareng. Hajar Aswad diturunkan sekarang di Bakata Mubarakah, Siti Hajar di Jeddah, dan Nabi Adam di tanah pojokan tanah India. Bayangkan seorang suami dan istri yang hidup nikmat di surga, hanya gara-gara melanggar perintah Allah seperti itu, diturunkan di dunia, lamanya 200 tahun tidak ketemu. Pada saat itu Adam merasa bersalah, akhirnya bertobat. Hawa juga merasa bersalah, akhirnya juga bertobat. Tobatnya Nabi Adam dan Hawa dengan baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti itu selama 200 tahun. Karena minta tobat pada Allah. Saat itu di tanah yang lapang. Karena perjalanan haji ada yang namanya tarwiyah. Tarwiyah perjalanan tanggal 8 itu sudah di Mina. Tarwiyah itu dari tembung ro'a. Tarwiyah itu dari tembung ro'a. Jauh-jauh di tanah lapang yang seperti ini, karena Adam mencari sudah 200 tahun mencari istrinya, dan istrinya pun mencari suaminya dari jauh-jauh tarwiyah. Itu kok ada segelintir manusia di sana. Sing Adam melihat, ada sosok manusia di sana. Akhirnya didekati orang itu. Hawa pun juga demikian, melihat kok ada seorang laki-laki di sana, sopo. Akhirnya saling dua-duanya dari jauh saling melihat, kemudian saling mendekat. Tepatnya di Arafah ketemu Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu mengetahui. Saya kok pernah mengetahui kamu. Aku kok pernah meruh kowe, sing Adame. Iya. Apa kowe Hawa? Heeh. Apa kowe Adam? Heeh. Antara Adam dan Hawa bertemunya di Arafah. Nah, saat itulah di Arafah antara Adam dan Hawa dipertemukan dengan membaca tobat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang bisa diambil pelajaran di cerita ini para bapak dan ibu. Seorang Nabi Adam alaihissalam hanya memetik dan memakan buah itu. 200 tahun tidak diterima tobatnya karena dia zikir dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, baru diterima tobatnya di tanah Arafah. Nah, kalau kita datang ke Arafah, apa yang dibawa? Adam yang dibawa hanya memetik satu buah, sudah seperti itu. Kalau kita manusia, anak cucu Adam datang ke Arafah, apa yang dibawa? Mungkin berbagian dosa, berlumuran dosa, bermandi dosa, semuanya yang dibawa ke sana dosa. Maka di Arafah itu kalau Nabi Adam sudah tahu, oh itu kok kamu Hawa, sing Hawa, oh kamu Adam, itu Adam dan Hawa. Tapi kita apa yang harus diambil pelajaran? Arafah harus mengetahui siapa diri kita sendiri. Siapa kita ini terhadap Allah. Maka Arafah itu di tanah Arafah supaya kita itu ngoceki opo awake dhewe, eleke dhewe, kebaikane dhewe, kon ngitung-ngitung dosane, nek ganjaran usah ditunggu. Ning dosane kon ngitung. Ini. Sehingga saat itu Hajar Aswad pun ceritanya Nabi Adam sudah turun. Inna awala baiti wudi alinasillalladzi bi Bakkah mubarakah. Hajar Aswad itu diletakkan di Bakkah Mubarakah. Kok tidak di Mekah Mukarramah? Sekarang ini kan Makatul Mukarramah.
Kalau dulu dalam Al-Quran, bakah mubarakah. Nah, bakah itu maknanya apa? Bahasa Arab, bakah itu adalah ngelemeski utawa nangiski. Maka barang siapa yang datang ke tanah suci kok dengan rasa sombong, rasa berbangga diri dan sebagainya, tidak pasrah pada yang punya rumah, itu biasanya dilingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kawulane atau hambanya ketika di tanah suci, kadang-kadang merasa saya kok sehat banget, sore langsung masuk angin. Ojo sombong, karena kesehatan itu juga dari Allah. Semuanya dari Allah. Kalau hal-hal yang kadang-kadang berupa nikmat saja disombongi, kadang-kadang langsung diilingi oleh Allah supaya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau di tanah suci. Sombong sedikit atau ada rasa bangga sedikit, Allah langsung mengingatkan. Tapi kalau di tanah Temanggung, mbok yo sombong balik jungkir ping 17 ora dieleki Gusti Allah. Ndodro maksiat saya, ndodro itu bedanya tanah suci dan Hajar Aswad itu zaman Nabi Nuh alaihi salam, karena zaman Nabi Nuh itu dikasih banjir. Dikasih banjir, tanah itu kebanjiran. Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, yang sudah jadi kalau kita amati Baitullah Ka'bah itu ada di tengah-tengah seperti ini. Cangkir tengahnya ada setin. Jadi di kanan kiri gunung, kemudian di tengah-tengahnya itu ada Hajar Aswad. Maka ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya umat itu dielep dan sebagainya dibentuk karena angel dandanane, masalah para bapak dan ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu kan umurnya 950 tahun. 950 tahun, 500 tahun baru diangkat jadi nabi. Mulai 500 tahun dia itu berjuang ajak tauhid pada Allah, ajak iman pada Allah selama 450 tahun. Tapi dapatnya berapa? Hanya 40 jodoh alias 80 orang. Ini dapatnya. Mosok berjuang 450 tahun kok benda oleh wong sekian. Tapi Allah menghendaki Nabi Muhammad SAW berjuang hanya 22 tahun oleh wong sak dunia. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Saat itu sehingga Nabi Nuh minta pada Allah supaya umat yang sulit-sulit ini dibendu. Bendu ini langsung dikasih banjir. Banjir itu tidak tanggung-tanggung para bapak dan ibu, diriwayatkan banjir zaman Nabi Nuh dimulai 1 Rejab dan akhir 1 Suro. Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Kaidah besar. 1 Muharram baru habis banjir itu. Bayangkan 6 bulan. Kalau Jakarta kok hujan seminggu, insya Allah kelep kabeh. Tapi sana tuh 6 bulan. Ini banjir. Sehingga ketika saat itu banjir, Hajar Aswad itu kelelep pasir, kurugan pasir. Akhirnya diriwayatkan pindah dari pendasinya yang awal. Siapa yang mendasi? Allah sendiri yang menempelkan di situ ketika turun Hajar Aswad itu. Ketika meleset, pindah dari itu didukiri oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah. Karena saat itu Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ibrahim diangkat menjadi nabi, langsung diperintah, "Hei Ibrahim, golek ono basa ngene kon dhewe. Golek ono kae Hajar Aswad sing kelep pasir, kurugan pasir nang daerah kono kae titik-titik sana digoleki." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam taat pada perintah Allah, saat itu langsung goleki mencari Hajar Aswad itu didukiri. Bayangke dengan yang ke sana, kalau setinggi gunung itu kok keladetan pasir, jur bayangke Nabi Ibrahim alaihissalam ndukiri pasire wis ana bego apa burung. Cur engkrake sepira gedene. Wis niku rasa dibayangake. Sing penting Nabi Ibrahim diperintah kon mencari Hajar Aswad itu, akhirnya dia ketemu. Setelah ketemu, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, "Hei Ibrahim, sekarang kamu naik
Jabal Abi Qubais atau Gunung Abi Qubais mengundang manusia supaya datang ke sini. Ibrahim saat itu bilang, ya Allah, saya itu suaranya tidak keras. Mosok saya kon ngundang wong sak donya, apakah orang itu dengar dengan panggilan saya? Allah jawab, hei Ibrahim, kowe iki ora usah protes. Kowe kuwi tak kon ngundang tok, soal sing nekakake menungso rene iki aku dhewe. Minta kon ngundang ora usah protes. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung naik Jabal Abi Qubais. Wa adzin fin nasi fil haji ya'tuka rijalan min kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim undang-undang. Menungso diundang supaya datang ke Baitullah, walaupun datangnya itu dengan merangkak. Kalau tidak bisa merangkak, naik unta kering. Itu perintah yang pertama untuk datang ke Baitullah. Dan alhamdulillah orang Indonesia naiknya naik garuda, tidak merangkak dan tidak naik unta kering. Nah, ini perintahnya. Perintah pertama, walaupun bisa merangkak ke sana, datanglah ke Baitullah. Kalau tidak bisa merangkak, yo naik unta kering itu datang ke sana. Alhamdulillah Allah memberi nikmat orang Indonesia dan orang-orang lain Indonesia juga tidak pernah dengan merangkak. Kecuali ada yang pernah ngebit, memang sengaja seperti itu ada ngebit. Ini perintah yang pertama untuk ibadah haji. Ketika Nabiullah Ibrahim sudah mengundang para bapak dan ibu yang saya hormati, undangan Allah kepada manusia itu minimal kita ada 3 macam undangan. Yang pertama undangan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa yang undang? Temannya sendiri. Itu undangannya Allah, tapi teman sendiri yang mengundang. Ketika kita diundang, hayyalan sholat, umpama nih, ya, hayyalan sholat. Kita datang dengan jawab usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Lamanya berapa? Mungkin paling lama 10 menit mulai wudhu sampai wiridani. Kadang-kadang kita tuh sholat 5 menit saja sudah cukup. Ini ketika dipanggil Allah hayyalan sholat, kita melaksanakan jawabannya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan seterusnya. Ketika kita dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggil Allah lewat Nabi Ibrahim, jawabnya labbaik Allahumma umrotan lan labbaik Allahumma hajjan. Ketika kita memenuhi panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim untuk ibadah umroh minimal sehari semalam, mulai niat sampai akhir bisa selesai. Tapi ketika kita melaksanakan haji minimal 6 hari 6 malam baru bisa selesai. Jadi tingkatan nanti undangan sholat paling 10 menit, undangan umroh paling sehari semalam, gitu, selesai. Undangan haji 6 hari 6 malam. Ini undangan haji. Dan yang terakhir nanti akan diundang oleh Allah lewat malaikat Israel, gitu. Jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu minimal 3 panggilan ada seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah saat itu sudah mengundang manusia, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Ketika pulang ke Palestina, langsung dia garwo seorang wanita yang namanya Siti Saroh. Dan kebetulan Siti Saroh itu digarwo oleh Nabi Ibrahim sudah sekian lama, di dalam riwayat itu sampai 80 tahun. Dadi nganten belum dikaruniai anak. Akhirnya seorang Siti Saroh perintah Ibrahim, aku kayane ora iso ngekeki keturunan. Mbok kowe rabi meneh karo pembantune, budake. Sijine Siti Hajar. Akhirnya Ibrahim kawin dengan Siti Hajar. Kawin dengan Siti Hajar pelbul. Segera mengandut dan segera melahirkan. Saat itu awal-awal melahirkan Ismail, Siti Saroh itu senang sekali karena Ibrahim punya turunan. Lah, lama-kelamaan Siti Saroh itu berubah pikiran, ibu-ibu. Kenapa kok berubah pikiran? Yang namanya para bapak perlu diketahui. Seorang istri itu ternyata maunya akon-akon dewi bacan sih cemburu.
Siti Sarah juga demikian. Akhirnya Siti Sarah cemburu. Kenapa? Seorang Ibrahim cenderung kepada istri dan anak-anaknya. Cemburunya Siti Sarah tidak tanggung-tanggung. Sampai Siti Hajar itu disundep cara-cara dengan peso itu. Kupingnya dibolongi peso. Itu cemburunya. Sehingga dibolongi. Siti Hajar dibolongi malah ketok tambah ayu sisan. Bahkan bolong disumpeli tambah ayu sisan. Jadi wanita itu saya ayu nek nggo anting kan nggo kalung, Mbak. Mula ibu-ibu nek urung dianting dilukai anting. Ini karena cemburunya Siti Sarah terhadap Hajar. Karena semakin cemburunya tidak terkendali, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Ibrahim dan anaknya dan Siti Hajar, "Hei Ibrahim, bojomu lan anakmu gawanen rono kae nggon Baitullah." Bayangkan, dari Palestina ke Mekah jauhnya cukup jauh. Naik unta, keduklek, mboten usah ditung pirang dina, njur leren nandi kepanasan kula usah ditung. Sing penting Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah naik unta dengan buntingan anak dan istrinya. Setelah sampai di Baitullah, Ibrahim alaihissalam dengan kerasnya langsung anak diturunkan, Hajar diturunkan, langsung unta langsung balik ke kendali ini, langsung istilahnya bahasanya mau cepat-cepat pulang ke Palestina. Akhirnya Siti Hajar pegang kendali unta itu. "Hei Ibrahim, mau kemana?" "Saya mau pulang ke Palestina." "Masa anakmu dan istrimu yang ditinggal di sini tidak ada apa-apanya malah ditinggal pergi ke Palestina?" Jawab Ibrahim, "Yang perintah kamu dan anakmu ke sini itu Allah. Maka perkaramu yo tak pasake Gusti Allah. Sing perintah kowe nggo nang kene iki Gusti Allah dhewe. Mula perkaramu tak pasake Gusti Allah." Begitu saat itu antara mau perpisahan antara anak dan istri dengan seorang ayah seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu langsung berdoa dulu. Yang sekarang sudah terkenal Maqamu Ibrahim, itu tempatnya Nabi Ibrahim berdoa. Gimana doanya? "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun." Rabbana duh pangeran kula manggokake anak turun kula teng mriki niki sing tanah panas ngontono ora ana apa-apane. Ming kula nyuwun liyuki musholah supaya anak turun kula niku do nindakake salat. Niku pertama kali dongane Nabi Ibrahim untuk anak turun keluarga sing manggon niku bingkon nglakoni salat. Yang kedua, tahwi ilaihim, supaya tangga teparuni do rasa cinta, do cenderung punya rasa cinta asnas do rukun karo tangga teparuni. Dan yang ketiga, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan yang ketiga, doa ini supaya anak turun saya di sini diberi rezeki dari buah-buahan dan punya rasa syukur. Ini susunan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, untuk mendoakan kepada anaknya liyuqimus shalah tahwi ilaihim warzuqhum la'allahum yashkurun. Susunan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, kula tak takon, jenengan nek ndongake anak sing pertama nopo? Kira-kira. Ya alhamdulillah lumayan nggih. Muga-muga anak turun kula saleh lan salihah. Ping pindhone paringa rezeki sing kathah sing berkah. Niku umume donga kula lan panjenengan sami. Niki kula panjenengan sami sani itba Nabi Ibrahim alaihissalam supaya soleh dan solehanya harus pertama termasuk liyuqimus shalah niku ya soleh dan solehah. Dan yang kedua supaya disenengi karo tangga teparune. Ternyata ini doa Nabi Ibrahim juga supaya disenengi karo tangga teparune. Akhirnya tangga teparune do cinta cenderung kepada keluarga Ibrahim alaihissalam.
Dan yang ketiga warzuqhum. Kadang-kadang kula ana donga sing ora pati tak setujoni Bunyai Sadia. Nek ana Bunyai Pak Kiai ndonga nanggon walimah nganten. Biasane dongane ngoten Bu. Muga-muga nganten iki panos sakinah mawaddah warahmah nggih. Nggih amin ngoten biasane. Ingkang kaping kalih muga-muga paring anak turun nek lanang saleh, nek putih salihah nggih. Nggih amin. Muga-muga paringi rezeki sing kathah sing barokah. Nek turah gesang ibadah ring Mekah Madinah amin. Lah, kula donga sing nomor 3 ni sing ora pati maksrek. Ora cocok, ora pati maksrek. Muga-muga anak nganten iki paringna rezeki sing kathah sing berkah nek turah gesangu ring Mekah Madinah. Bahasa nek turah niki sing kok ora pati srek. Bapak Ibu yang saya hormati, ke Mekah itu kan sanggup duit nggih. Ya tenaga, ya bondo. Jur nek ring Mekah kok ngenteni turah, kira-kira ae turah mboten. Kula tak takon ibu-ibu. Kula panjenengan sami nunggu to bendina, butoe karih oleh niku akeh bundine. Napa Bu? Butoe karo oleh niku akeh butoe. Jur nek akeh butoe kok ngenteni turah ring Mekah Madinah jur kapan turahe. Lah ngoten nggih. Mula nek arek ibadah teng Mekah Madinah kudu nurahake. Nek nurahke beda kali turah. Niki ndok donga sing rada akhir ora pati maksud. Nah, para bapak, para ibu kula panjenengan. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung kondur ting Palestina. Bacan kondur ting Palestina langsung baleni garwa Siti Saroh. Ternyata setelah pulang mengantarkan anak dan istrinya Ismail dan Hajar di tanah Bakah Mubarakah, pulang langsung Siti Saroh juga ngandut melahirkan. Nurunke Nabi Isa alaihi salam. Siti Hajar melahirake Nabi Ismail turun temurun melahirake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beto agama Islam. Siti Saroh melahirkan Nabi Isa turun temurun melahirake Nabi Isa alaihi salam beto agama Nasrani. Bahkan dalam kitab lain Nabi Ibrahim ketika garwa kalian Ummu Madyan sing nurunke jadi beto agama Yahudi. Jadi antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu adalah satu keturunan umpama sakniki do gelut wae antara Islam Yahudi Nasrani niku pas mawon soalnya niki rebutan keyakinan. Beda nek kalih anak iki ambek niki nek rebutan antarane anak-anak niki biasanya cok rebutan bondo. Nek turunan Nabi Ibrahim rebutan mempertahankan keyakinan. Itu bedanya. Nah, Ibrahim alaihissalam tidak lama mencari anak dan istrinya yaitu Hajar dan Ismail pulang ke Mekah. Setelah dicari, diriwayatkan Ibrahim datang ke Mekah mencari anaknya Hajar dan Ismail itu, yang Ismail saat itu sudah bisa berlari-lari dan wis kayak nyeneng kayak manja-manja nih, sekitar 4 sampai 5 tahunan. Saat itu ketika datang ke Mekah, Ibrahim alaihissalam anak dan istri tidak ada. Sehingga ditanyakan pada tonggo-tonggo, anakku karo bojoku nang ndi ora ono. Diberi petunjuk oleh saudaranya atau tetangga itu, oh nek anakmu karo bojomu lunga rono kae arah Witan Rada Kidul. Akhirnya dicari, ketemunya di Arafah. Setelah ketemunya di Arafah, langsung diajak pulang. Karena sore-sore mencari, diajak pulang kan pulangnya lewat Muzdalifah, lewat Mas'aril Haram. Yang namanya Mas'aril Haram itu Muzdalifah. Pulang dari Arafah mau menuju ke Mekah, di antara gunung kecil yang paling sejuk, aman dari untuk peristirahatan, Ibrahim, Hajar dan Ismail di situ bersinggah istirahat. Dan saat itulah Ibrahim alaihissalam bermimpi ditemani oleh Allah, diperintah untuk nyembelih putrane. Ana arafil manami an adbahuka. Mimpi yang pertama mosok yo
Anak gawe ketemu sore iki kok kon perintah kon nyembelih. Seorang ayah tentu saja ora tega. Dikentekke meneh. Mimpi yang kedua sama. Mimpi yang ketiga juga sama. Kalau ini benar-benar perintah Allah. Akhirnya seorang Ibrahim alaihissalam bilang padanya, ya abadi, apa? Ya bunaya, ana arafil manami an azbahuka. Hei anakku, aku kok nampa perintah pangeran nang impenku kok nyembelih paling seliramu. Seorang anak, qala ya abadi, duh bapak kula, ifnal matuk marsata jiduni insyaallah nasabirin. Duh bapak monggo kula aturi nglakoni apa perintah Gusti Allah saking mimpi niku. Insyaallah bapak lan kula digolongke ingkang padha sabar. Seorang anak ditareni arek sembelih kok jawabane kaya ngoten. Nek anake dhewe tak kira wis mlayu malah nyelurit dhisik ya. Niki seorang Ismail. Apa? Bukti ikhlasnya karena perintah Allah. Apapun beratnya, apapun sulitnya, apapun kendalanya, karena ini perintah Allah akan dilaksanakan. Mosok nyembelih anak karena perintah Allah tetap dilaksanakan. Karena perintah Allah. Kita mikir-mikir, perintah Allah mengorbankan anak, perintah Allah mengorbankan harta saja. Kadang-kadang saya mikir gimana harta nih. Dengan perintahnya. Tapi Ibrahim dan Ismail tidak, karena ini perintah Allah harus dilaksanakan. Saat itulah Ibrahim masih bimbang. Bimbang, maksud ya anak kok sembelih. Seprono sepeni ngenteni anak orang duwe kok malah nih pasar gede kok nyembelih. Akhirnya saat itu bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya nginep di Mas'aril Haram itu juga malam tanggal 10 Dzulhijjah saat itu. Paginya mau dilaksanakan untuk nyembelih Ismail alaihissalam. Perjuangan untuk nyembelih Ismail juga banyak godanya. Iblis itu selalu mindo-mindo, selalu ngabari, hei Ibrahim, cari perintah pangeran, anakmu arek sembelih, orang mana-man, seprospira di anak kaya dadal. Anak iki pangeran tetap tak laksanakake. Tertunda lagi. Hari kedua lagi, godho ibune Hajar, kayak anakmu jare sembelih, gara-gara jare nomor perintah pangeran. Ya nek pancen perintah pangeran ya monggo. Kok ikhlas kok. Itu akhirnya Ismail alaihissalam setelah orang sabar saat itu. Setelah orang sabar, duh bapak monggo kula aturi nglaksanake apa perintah Allah. Saya hanya minta 3 macam permintaan. Yang pertama, kula nyuwun dibondo. Soalnya nek ora dibondo mengko nek keruncalan jenengan ndak ora tegel. Ayah ndak ora tegel. Ingkang kaping kalih kula nyuwun dikurbagi. Soalnya nek kula dibadhangke weruh wajah kula makin ndak tembok sida kula dikurbanke. Ingkang kaping 3 permintaane baju yang saya pakai nanti dikasihkan ibu saya supaya kami kenang-kenangan nek kangen melihat baju saya yang kena darah itu. Itu permintaan Ismail alaihissalam kepada ayah kon segera untuk melaksanakan kurban itu. Akhirnya Ibrahim langsung Ismail dibondo, langsung dikurbage, langsung dilaksanakake. Penyembelihan itu dilaksanakake. Datang Ibrahim alaihissalam, mungkin yo bendone rada tenanan gue, pedangnya rada tenanan, langsung berekar. Langsung baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saat itu Ismail tidak mempan disembelih. Dengan tidak mempannya disembelih ini datang seorang Jibril alaihissalam dengan bawa pedus kipas dari surga dengan baca La ilaha illallah wallahu akbar. Ditempatkan di tempat Ismail oleh ngringkel kaya wedhus itu, kaya kambing itu, langsung Ismail bondone diudari, dilepas. Ismail bangun dari tempat tidurnya dengan baca Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Tadi peristiwa kurban ngoten niku. Ibrahim bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril teko kriya-kriya La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Ismail tadi Allahu Akbar walillahil hamd, itu asal usul takbiran seperti itu. Maka kita ketika membaca takbir membayangkan Ibrahim nyembelih putrane karo Ismail gitu, karo Jibril teko nggawa wedhus kibas. Itu men takbirane men khusyuk. Itu cerita takbirane. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, yang bisa diambil pelajaran di cerita ini adalah betapa seorang Adam dengan dosa yang sekian diterima tobatnya hanya 200 tahun diterima tobatnya. Kalau kita yang dosanya sudah banyak, mestinya istighfarnya lebih banyak lagi. Seorang nabi saja sudah demikian, Yuldiwi itu opo dan sopo. Maka ketika di Arafah harus mengetahui dirinya itu siapa. Yang kedua, pelajaran Nabi Ibrahim, apapun perintah Allah, walaupun mengorbankan anaknya, apalagi harta dan benda karena perintah Allah, tidak pandang bulu, harus kita laksanakan karena perintah Allah. Dan perjuangan untuk melaksanakan perintah Allah adalah dengan penuh perjuangan dan keikhlasan, dengan otomatis dengan ketakwaan yang paling kuat. Muga-muga kula lan sami selalu semakin hari ditambah keimanannya dan ketakwaanipun. Mekaten para bapak para ibu kang kula mulyakaken, kirang langkung mabudan moga kita akhiri kaliwasan donga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min ashabi rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya ghani ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amasyatika wa bi fadlika amasya Allahumma salim imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa hayatana hayata sa'idin wal mautana mauta syahidin binikmatika wajidka ya arhamar rahimin. Allahumma la ta'alana fi maqamina hadza dzamban la ghafarta wa la haman la farasta wa la aiban la sadarta wa la tainan la ataita wa la maridan la safaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa asmin lana bil khair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Allahumma balighna ila maqatam mukarramah wa madinatan munawwarah hajjan wa umratan wa barikna ya Nabiyyuka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil afiyati wa salamah majilan wa ajan kartan wa tamaradin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya rabbal alamin. Subhanallah rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Makaten sematen lagi wallahumma bil amdarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada tanya jawab ya? Enggak usah tanya jawab. Tidak ada pertanyaan.